I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Link live streaming Indonesia versus Libya, Sandi, Elkan, dan Shine akan menjadi pembeda. Shin Taeyong eksperimen tiru Thomas Doll di Timnas Indonesia. Skuad mewah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, diisi 11 pemain abroad, 7 tampil di Eropa. Kompak. Pemain Timnas Indonesia kampanyekan stop bandingkan pemain lokal dan keturunan. Kita lanjut beritanya, tapi jangan lupa untuk bantu subscribe dahulu channel ini agar admin bisa terus update berita sepak bola untuk kamu. Link live streaming Indonesia versus Libya, Sandi, Elkan, dan Shine akan menjadi pembeda. Pertandingan Indonesia versus Libya akan dilangsungkan pada hari Jumat, 5 Januari 2024, besok. Ini merupakan pertandingan kedua, setelah Indonesia kalah dari Libya dengan skor 4-0 pada hari Selasa, 2 Januari 2024. Pertandingan besok akan menjadi ajang persiapan untuk melihat sejauh mana perkembangan para pemain Timnas Indonesia. Walaupun demikian, pertandingan ini merupakan ajang uji coba yang terhitung sebagai FIFA Match. Dan jika menang akan berpotensi menaikkan ranking FIFA Indonesia, diharapkan pemain-pemain yang belum bermain sebelumnya dapat dimainkan dan dapat menjadi pembeda nantinya. Timnas Indonesia diprediksi akan diperkuat oleh Sandi Walsh, Elkan Bagot, dan Shine Patinama yang sudah bergabung dalam pemusatan latihan di Turki. Kehadiran mereka berpotensi menjadi pembeda karena pengalaman mereka bermain di kompetisi Eropa. Sandi Walsh menjadi pemain inti di klub KV Mechelen dalam kompetisi divisi teratas Liga Belgia yang mana banyak pemain berkualitas, termasuk 3 pemain Timnas Jepang. Dia memiliki kemampuan positioning yang sangat baik dan pembacaan arah bola yang bagus di posisi bek kanan. Untuk Elkan Bagot sudah bermain untuk Ipswich Town di ajang Carabao Cup Inggris sebanyak 4 kali, berposisi sebagai bek tengah dan memiliki postur tubuh 196 cm ditambah kemampuan duel udaranya yang sangat baik, mampu menjadi jawaban atas antisipasi bola atas atau momentum sepak pojok bagi Indonesia. Sementara Shine Patinama menjadi andalan di Viking FK di divisi teratas Liga Norwegia dan sempat bersaing dalam gelar juara liga. Shine memiliki visi bermain yang luar biasa di posisi bek kiri dan umpan-umpan yang akurat memanjakan lini depan Indonesia. Kehadiran ketiga pemain belakang tersebut diharapkan akan dapat lebih memperkuat lini pertahanan Indonesia yang sempat dibobol sebanyak 4 gol oleh Libya. Shin Taeyong eksperimen tiru Thomas Doll di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong melakukan eksperimen dengan meniru Thomas Doll di skuad Garuda. Eksperimen ini terkait posisi Witan Sulaiman yang dipasang sebagai fullback kanan dalam pertandingan melawan Libya, Selasa, 2 Januari 2024. Dalam pertandingan itu, Witan Sulaiman masuk babak kedua. Ia menggantikan posisi Yakob Sayuri. Hasilnya cukup impresif karena Witan Sulaiman nyaris mencetak assist, tapi gagal karena tendangan Adam Alis mampu ditepis kiper dan mengenai tiang. Terkait memasang Witan Sulaiman di posisi fullback kanan, Shin Taeyong mengakui dirinya melakukan eksperimen. Bagi Witan, dia sudah saya tanyakan bisakah bermain sebagai fullback kanan? Dia katakan bisa, karena sebelumnya pernah melakukannya. Jadi ini semua sebagai persiapan dan pematangan tim ini agar bisa berlaga dengan baik di Piala Asia, ucap Shin Taeyong dilansir dari laman resmi PSSI. Adapun juru taktik asal Korea Selatan itu tidak akan mempermanenkan pemain asal Palu ini tampil di posisi fullback kanan, sebab dalam laga tersebut Shin Taeyong mengincar match fitness pemain dengan tujuan agar semuanya bisa tampil. Selain itu, di posisi tersebut Timnas Indonesia juga punya 2 nama, yakni Asnawi Mangkualam dan Sandi Walsh. Belum lagi Yakob Sayuri yang juga tampil cukup baik ketika melawan Libya. Sayangnya Timnas Indonesia harus dihajar 0-4 ketika menghadapi Libya. Sementara itu, Witan Sulaiman sendiri tidak masalah ketika dirinya menjadi bahan eksperimen di Timnas Indonesia. Witan Sulaiman mengakui pernah bermain dalam posisi tersebut ketika berseragam Persija Jakarta. Sebelumnya saya pernah bermain di posisi wingback kiri saat bermain di Persija. Saya pikir tidak beda jauh ya, kalau bermain di wingback kiri atau kanan, ucap Witan Sulaiman.
Skuad mewah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, diisi 11 pemain abroad, 7 tampil di Eropa. Skuad Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023 diisi oleh banyak pemain abroad. Tercatat, ada 11 pemain Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang berkarier di luar negeri. Bisa dikatakan, skuad edisi 2023 jadi yang paling mewah jika dilihat dari komposisi pemain yang membela klub luar negeri. Pada edisi sebelumnya, hanya satu pemain Timnas Indonesia yang tampil di Piala Asia saat membela klub luar negeri. Sosok tersebut adalah penyerang legendaris, Roci Putirai saat membela skuad Garuda pada edisi 2000 dan 2004. 11 pemain Timnas Indonesia tersebut tersebar di dua benua, yaitu Eropa dan Asia. 7 pemain diantaranya bermain di benua Eropa. 7 pemain yang dimaksud adalah Justin Hubner, Elkan Bagot, Sandy Walsh, Shane Patinama, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Posisinya sebagai bek tengah dan kini bermain untuk klub Liga Primer Inggris, Wolverhampton Wanderers. Tentu, kehadirannya menambah warna di lini belakang skuad Garuda yang sudah disesaki oleh para pemain berpengalaman bermain di luar negeri. 4 pemain lainnya datang ke ajang Piala Asia 2023. Dari benua Asia, yaitu Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Sadil Ramdhani, dan Jordi Amat. Keempatnya sudah menuntaskan musim 2023 bersama klubnya masing-masing. 2 nama pertama yang disebut dipastikan bakal berstatus tanpa klub untuk musim 2024. Asnawi Mangkualam sendiri sudah habis masa kontraknya bersama Jeonnam Dragons per 31 Desember 2023. Sementara Pratama Arhan sudah memutuskan tidak memperpanjang kontrak bersama Tokyo Verdy, meski memiliki kontrak hingga 31 Januari 2024. Selain Asnawi dan Arhan, Shane Patinama juga dipastikan tanpa klub per musim 2024, kontraknya bersama Viking FK sudah berakhir per 31 Desember 2023, meski begitu, ketiganya ada kemungkinan besar untuk tetap lanjut berkarir ke luar negeri. Asnawi Mangkualam kemungkinan tetap bertahan di Korea Selatan. Kompak. Pemain Timnas Indonesia kampanyekan stop bandingkan pemain lokal dan keturunan. Para pemain Timnas Indonesia kompak mengkampanyekan agar semua pihak berhenti membandingkan pemain lokal dan keturunan jelang Piala Asia 2023 ini. Seperti diketahui, akhir-akhir ini Timnas Indonesia memang sering mendapat sorotan, akan tetapi, yang jadi sorotan bukan soal prestasi atau perkembangan Timnas Indonesia, namun, sorotan justru diberikan kepada para pemain Timnas Indonesia yang dibanding. Bandingkan belakangan ini memang tak sedikit yang membandingkan pemain lokal dan pemain keturunan. Ini terjadi karena beberapa waktu lalu proses naturalisasi pemain kembali dilakukan, bahkan salah satu pemain yakni Jai Itzes juga baru resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Situasi ini membuat banyak pihak yang menyoroti Timnas Indonesia karena skuad Garuda dipenuhi dengan pemain naturalisasi. Hal ini tentu membuat banyak pemain Timnas Indonesia angkat bicara. Sehingga dengan kompak skuad Garuda mengkampanyekan agar tak ada yang membandingkan pemain lokal dan keturunan, dari Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam, Mark Klok, hingga deretan pemain keturunan Rafael Struijk, Sandy Walsh dan lainnya kompak membuat kampanye. Hampir seluruh pemain Timnas Indonesia yang saat ini tengah menjalani pemusatan latihan, TC, di Turki menegaskan bahwa mereka seluruh pemain Timnas Indonesia solid, fokus, dan memiliki tujuan yang sama yakni memberikan yang terbaik untuk tanah air. Untuk itu, para pemain kompak menegaskan agar tak ada yang membandingkan. Kampanye yang cukup menarik ini karena semua pemain memakai kalimat yang sama dengan foto yang sama. Mari hentikan membandingkan pemain lokal dan pemain keturunan, tulis Rafael Struijk. Begitu juga Asnawi Mangkualam. Sebagaimana dilansir dari Instagram pribadinya, Kamis, 4 Januari 2024.